Halo, selamat malam teman-teman semua. Dan malam hari ini kita live-nya akan mengundang salah satu rekan kita yaitu Bang Wijaya Quack. Yeay! Oke, welcome buat teman-teman yang sudah mulai hadir ya. Thank you. Kita akan sama-sama langsung invite aja nih Bang Wijaya. Sudah hadir. Selamat malam Bro Charles. Kita tunggu ya, Bang Wijaya approve dan sebentar lagi dia akan hadir. Alright. Halo, Halo Bang Mas, Wijaya. halo. Oke nih. Sebentar. Ternyata saya Suara juga saya kayaknya kedengaran Mas. nyambung ke Bluetooth nih. Sebentar. Coba telepon Bang Wijaya. Testing, testing. Oke, mantap. Ini udah bagus Oke. suaranya. Masuk. Tadi ternyata handphoneku sama kayak kemarin, masih connect ke Bluetooth-nya soundbar go. Sudah disconnect sekarang. Alright. Oke, halo selamat malam teman-teman. Kita sudah kedatangan Bang Wijaya Quack. Iya. Selamat malam Bang Wijaya. Apa kabar nih? Saya manggilnya Bang atau Mas ini? Karena kita di Pulau Jawa, Mas nggak apa-apa kayaknya. Kalau dirimu tetap Bang, nggak bisa Mas. Kalau dirimu tetap Bang kayaknya, nggak bisa Mas kayaknya. Ya, apa ya kalau dipanggil Mas jadi lemas gitu. Aduh. Oke, Bang, kita sapa teman-teman dulu yuk. oke, monggo. Wah, banyak banget nih teman-teman yang sudah mulai hadir nih. Kita Iya, mulai giliran berapa orang nih sekarang ya? Mana cepat sih banget caranya? tuh siapa. Oh, baru 20-an, 30-an. Oke, masih terus bertambah. Ya, Ya, kita tunggu bentar ya kan. Ya, halo yes. Mas Julius, Mas Charles, Mas Budi, Mas Naturfit, Romi Jaya, Mas Rudika, Mas Uh, Rifki Abi, semua banyak udah hadir. Iya, iya, Bacain iya, iya. satu-satu. Habis Bang, jadi kita udah siap live-nya. Lumayan juga lah caranya ya. Iya, 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 iya. Bisa, bisa. Jadi kita bisa sejam membaca absensi ini. Ya, biar nggak. Bang, ini ngobrol aja Bang ya. Ngobrol-ngobrol aja, Bang. Kita Ya, mulai enggak. dari... terima kasih, sayang. Oh iya, sini. Ya, sini Papa aja. Mas, Oke. jangan yang Dari susah-susah ya. kayak ujian aja, Bang. Pertanyaannya susah. Halo, Ini para. panggil. Ini, itu Om Wijaya namanya. Tahu nggak Wijaya apa? Wijaya Quack. Bang, kita ngobrol santai aja Bang ya. Ngobrol santai aja, Bang. Ngobrol santai aja. Jadi, Iya. kita mau dari pertanyaan yang paling penting nih hari ini. Langsung pertanyaan, tapi katanya santai. Iya, pertanyaan paling penting. Bang Wijaya, apa kabar? Nah, itu pertanyaannya. Kabar baik Bang, sehat, baik. Ya, itu udah cukup. Sehat, baik, kaya Bang. Dirimu lagi sibuk apa, Bang, sekarang? Ya, saya sekarang ini kan saya tetap di industri makanan ringan, Bang. Jadi kita Oke. masukkan makanan ringan ke swalayan-swalayan gitu, Bang. Tapi dalam ukurannya family pack gitu, yang besar-besar gitu. Oh, oke. Itu Jadi bisa Mas dikirim ke Budi, seluruh Indonesia nggak sih, Bang? enggak lah, sini aja pun udah nggak sanggup lebar luas juga Wah, itu, Bang. Enggak, maksudnya oke, kalau teman-teman. ini capek juga. Jadi Mantap kami juga. Imlek itu kan seperti makanan ringan untuk Imlek itu yang ukuran besar, nah gitu kita main di situ. Seperti oleh-oleh juga lah, kemasan besar gitu. Oh, I see. Tapi memang fokusnya di Medan ya, yang sejangkau siar lah gitu ya. Ya, saya nggak mau yang terlalu capek gitu, karena saya juga pengennya kan uh, bagi pendapatan saya itu saya juga pengennya di forex juga gitu. Jadi tetap saya kerjakan bisnis saya, nggak saya tinggalkan, tapi
juga kita pengennya bisa menghasilkan di forex gitu. Jadi saya nggak mau habiskan tenaga itu untuk bisnis yang konvensional. Tapi tanpa bisnis konvensional, kadang bisnis konvensional itu bisa mengkondisikan kita supaya trading forex-nya lebih sehat gitu, Bang. Jadi tetap saya nggak mau tinggalkan bisnis saya gitu. Istilahnya itu saya setuju. Yes. Karena kita di forex trading seringkali ketika mulai jadi full time trader gitu ya, justru malah kebanyakan waktu luang, jadinya balik lagi ngelihat chart, which is nggak sehat sebetulnya. iya, sebenarnya saya suka lihat chart itu, Bang. Saya suka. Ya termasuk gimana sih saya bilangnya, saya seneng itu lihat chartnya gitu, apalagi tick per tick gitu kan. Memang itu sebenarnya nggak boleh, cuman saya sekarang kan kita pakai trik juga. Kita orangnya yang suka lihat chart, itu sebenarnya tidak bagus. Tapi kita kan punya trik, kita kondisikan gimana caranya kalau kita orang yang suka lihat chart, orang yang tangannya nggak jalan, kita bisa. Pas saya ada waktu itu, saya lihat chart. Pas nggak ada waktu itu, saya udah pasang semua stop loss, TP semua pasang, saya bisa nggak usah dipikirkan. Set and forget saya bisa, pantengi chart pun saya bisa gitu, Pak. Jadi memang saya ya terus terang aja suka lihat chart itu. Karena soalnya saya itu kan tradingnya di satu pair, jadi lebih fokus, nggak buyar. Jadi lihat satu chart, lihat pantengi chart nggak capek banget itu. Saya cuman lihat karakternya, dia bergeraknya biasanya gimana. Tapi pas ada waktu, bukan kita terikat terus gitu. Pas ada kerjaan, kita pasang TPSL, udah cabut. Nggak dipikirkan, udah bisa saya, Bang. Kalau dulu memang tradingnya dulu itu mengacaukan kehidupan saya juga. Nah, maksudnya gini, ini perlu diperjelas nih. Dulunya itu sama sekarangnya itu kapan? Dulu jadi sekarangnya itu beberapa bulan yang lalu atau berapa? Itu dulu sebelum saya kan dalam waktu 10 tahun tuh ada vakum masuk di forex ini. Saya nggak belajar 1 tahun gitu. Nah, jadi tapi tetap stay di situ, tetap melihat info terbaru gitu. Pas awal-awal lah gitu kita trading itu selalu pengen liatin chart terus gitu. Jadi semuanya susah. Kita kan manusia ini kan bukan trading aja. Kita punya keluarga, kita punya bisnis, kita punya ini, punya itu semua kan butuh waktu. Jadi kalau kita ketagihan lihat chart itu yang lain-lain tuh terbelangkalai gitu. Jadi itu tradingnya, saya itu salah satu alasan kenapa saya vakum gitu. Contohnya ya, seperti saya punya anak pertama, itu masih bayi kan, anak pertama kita nggak tahu gimana rawatnya gitu kan. Jadi sambil trading itu mungkin. Jadi saya lepas trading itu. Gitu. Jadi saya pikir trading ini kalau saya trading, anak saya ini kita kan nggak mungkin biarin istri yang ngurus gitu. Sementara kan kita ini orang tua baru, misalnya anak pertama itu kan masih bayi. Kita pun pengen tahu perkembangan anak gimana. Saya lepaskan trading bukan karena loss gitu atau hancur di market, bukan gitu. Jadi saya pilih gitu, aduh, kalau saya trading hancur nih, anakku ini gimana perkembangannya, kasihan kalau istri saya sendirian yang ngerawatnya, dia pun orang tua baru. Nah, di situ saya vakum. Jadi banyak hal itu saya vakum, misalnya, saya pengen rintis bisnis ini. Nah, jadi forex itu, aduh, kalau forex ini saya nggak bisa, kalau saya nggak bisa jalan di dua-dua, saya vakum gitu. Jadi bukan karena dihajar market. Kalau saya dihajar market, mungkin hari ini saya udah trauma sama forex, saya kan nggak akan pegang, gitu. Tapi setelah saya ikutin komunitasnya Mas Angga, Mas Wadi, MSC kan, jadi udah tahu, oh rupanya saya nih salah nih, kalau gitu saya nggak bisa kerjain lain gitu. Tapi kalau udah tahu mindsetnya, oh kayak gini, bisa kita tinggal, bisa kita gimana kan, jadi bisa kita jalankan dua-dua, malahan bisnis konvensional malah mendukung gitu. Nah, jadi itu kalau 10 tahun saya nggak ketemu komunitas Mas Fadi sama Mas Angga,
sampai hari ini saya pasti vakum masuk gitu. Karena Hmm. saya pun gimana, saya pun orangnya nggak mau dihabisin market. Saya pasti punya taktik, market nggak akan buat saya hancur gitu. Kita ibaratnya pinter-pinteran sama market gitu, bisa. Cuman kalau waktu kita, pasti kita kalah sama market. Karena market itu tiap hari berjalan, kita ada kehidupan gitu. Jadi itu poin pentingnya, ikutin komunitas itu, saya dapat satu jawaban, oh sebenarnya nggak usah dipantengi, bisa dikerjakan dengan bisnis lain, itu yang sangat berharga. 10 tahun itu kita dapat, oh kuncinya sebenarnya itu, dan hari ini saya udah bisa gitu. Wah, oke oke oke. Ini menarik nih. Aku jadi pengen ngembangin obrolan kita nih sebenarnya nih, Bang. Nanti kita sambil jawab pertanyaan, tapi juga sambil menuju ke menu utamanya kita tentang survival to mastery nanti ya. Mumpung nggak ada Mas Oke. Angga. Nah, aku jadi tertarik lebih dalam lagi nih sebenarnya tentang cerita dirimu. Karena gini, jujur, aku secara pribadi apa membangun NFC itu tuh membangun impianku gitu, membangun kalau zaman dulu aku belajar forex, aku berharap ada komunitas yang seperti ini. Nah, komunitas itulah yang aku ciptakan. Aku juga dulu berharap waktu aku belajar forex pertama kali, aku nggak nemuin channel YouTube seperti yang sekarang NFC bikin. Gitu. Nah, sehingga sebetulnya secara dasar aku tuh nggak terlalu merhatiin perkembangan channel-channel luar di luar NFC gitu ya. Nah, mungkin dirimu yang 10 tahun yang lalu sudah kenal Forex, tentunya kan udah di broker-broker A B C D, terus belajar di YouTube A B C D, belajar di komunitas A B C D, terus sekarang belajar bareng sama NFC, itu bedanya apa, Bang? Boleh tahu nggak? Oh iya, kalau sebenarnya awalnya itu saya sudah punya dasar forex gitu. Sebelum ada online-online, saya juga sudah belajar forex secara offline itu, mentor-mentor offline. Jadi saya sudah ibarat kalau mau ditipu orang udah agak susah gitu. Misalnya karena gimana ya Mas ya? Saya begitu melirik channel dalam waktu nggak usah lama, 5 menit saya udah tahu, oh ini nggak bisa diikutin. Saya udah langsung gitu, karena udah memang udah sebenarnya udah ibarat setengah matang gitu mas. Nah, kita Hmm. setengah matang pokoknya yang kita tahu udah tahu lagi. Oh ini nggak bisa, ini nggak bisa, ini nggak bisa. Jadi banyak terseleksi gitu. Begitu masuk iklan misalnya saya lihat ah kacau ini udah tahu kita. Berarti udah setengah matang. Jadi pas ketemu videonya iklannya Mas Brian Anggara itu ngeri itu hebat kali iklannya bisa masuk 3 sampai 4 kali gitu. Berturut-turut gitu. Nah, itu awalnya lah saya di situ lihat ada linknya ke YouTube Mas Angga gitu. Yang ada gambar Mas Angga pakai jas itu, mukanya masih cabi-cabi gitu kan. Nah, di situ saya mulai, ini beda ini. Kemudian link Oke. ini ke YouTube-nya channel saya nonton videonya satu dua terus diteruskan, ih kok tambah mantap ini. Habis semua saya nonton, kemudian ada link ke NFC. Nah, di situ baru belajar lagi ke Mas Padri, Mas Teguh, sama Mas Rifki. Nah, di situ baru ya yang dulunya nggak terpecahkan, contohnya seperti waktu itu gimana kita waktu kita nggak tahu pending order, kita taunya instant execution gitu kan. Nah, sampai hari ini saya juga ada instant execution sama ada pending juga. Cuman pending itu kalau saya nggak ada waktu saya udah pending gitu, pending order. Kalau ada waktu pas lagi pengen lihat chart, saya betul-betul lihat oh iya oh gini gini gini. Karena saya satu pair aja saya tahu gitu. Jadi yang membedakan itu adalah NFC dan Mas Angga itu menjawab semua kegelisahan saya gitu. Kenapa saya bisa vakum, vakum, masuk. Sedangkan saya nggak mau dihajar market, tapi mau menghajar market nggak bisa gitu kan. Karena kita kan takut juga kehidupan kita terganggu gara-gara forex ini kan. Nah, tapi Hmm. pengen banget gitu forex ini kok nikmat banget gitu. Maksudnya dia seperti bisnis tapi gampang untuk ngeklik, tapi gimana kita manage-nya itu supaya jadi seperti bisnis gitu kan. Nah, di situ pola pandangnya dari MSC sama Mas Angga itu dapat gitu.
bisa gitu. Tapi kalau tempat lain susah gitu. Karena kita udah bisa saring, oh ini nggak bisa, oh seperti yang hasilkan berapa dengan berapa, iming-iming gitu kan. Kalau yang iklan-iklan gitu udah nggak bisa masuk ke saya pribadi gitu ya. Karena ngerti. Kalau di iklan Mas Angga itu nggak ada iming-iming, MSC kan nggak ada bilang, wah gimana-gimana gitu. Gitu. Itu yang membedakan dan betul-betul gitu. Waktu SL ya SL, waktu TP ya TP gitu. Semua ini kan MSC kan udah ada plan-nya itu yang udah nggak bisa dikutak-katik kan. Walaupun MSC SL berturut-turut itu udah nggak bisa diutak-atik. Begitu utak-atik semua orang akan jerit kan Bang. Nah itu Pasti. ya pasti. Wah ini nggak bisa nih kok hilang plannya. Nggak bisa kan? Itu udah komitmen dari abang. Jadi kemarin tuh pernah berpikir ini Mas Fadi, ya langsung saya bilang ya sebenarnya luar biasa. Gimana saya bilang gini ya? Saya bukan memuji gimana ya. Cuman ya kalau kita harus ngomong yang apa adanya. Kemarin tuh 2020 NFC sama ya kita trader yang di STM itu kan marketnya kan agak aneh gitu. Kemarin 2 bulan, 3 bulan tuh NFC betul-betul kehajar itu. Betul-betul kehajar. Itu semua orang tahu, semua orang merasa aneh. Kok bisa ini ya SL sampai segini, gini. Tapi di situ saya lihat NFC betul-betul stay di tempat. Siap, gimana ya, kalau dibilang siap diserang gitu. Tapi malahan saya berpikir ini betul-betul menunjukkan wajah Forex yang sebenarnya. Silakan serang, nanti ada waktunya kita semua mengerti bahwasan SL itu atau kerugian itu memang bagian daripada trading gitu. Jadi betul-betul nggak lari dari kenyataan. Kalau misalnya NFT hari itu, oke, udahan ya, ini kita juga SL ini cabut ya, gitu. Misalnya websitenya ditutup ya, atau beberapa plan dihapus ya, kan bisa kan? Nah, bisa aja itu kita. Tapi kan itu dipantau terus itu. Kami ini sampai sekarang masih mantau dan beberapa bulan terakhir ini memang udah agak lumayan bagus gitu ya, hasilnya. Jadi dia tetap stay gitu, nggak akan hilang MSC gitu. Walaupun kena badai kemarin itu, tapi memang harus digambarkan sedemikian rupa Forex ini begitu loh. Gitu. Wah, kita yang udah bertahun-tahun di market, bahkan Mas Angga ada videonya saya kehajar SL beruntun itu kan. Seorang Dwi Anggara yang ngajar STM masih bisa dihajar SL beruntun di market. Itu tapi memang itu loh Forex itu. Tapi nggak ada orang yang mau ngiklankan, wah, contoh lah, kalau saya Mas Dwi Anggara, saya pasti nggak mau, nggak usah lah, nggak usah kasih tahu lah. Kalau SL ya udah aku sendiri deh, gitu kan? Iya. Ya udahlah, ini mumpung mumpung 2-3 plan kita hapuskan, mumpung mungkin kelewat orang kan, gitu. Tapi enggak kan, SL tetap. Mas Durian Anggara tetap, oh ini lagi marketnya gini. SL rugi, tapi tetap stay, enggak lari gitu. Tetap stay sampai satu keadaan, ya ini mungkin beberapa bulan nih, ya mulai stabil. Ya gitulah seperti bisnis itu, Bang. Jadi kalau kita lihat bisnis itu jangankan ya Forex juga, atau bisnis untuk ada orang bisnisnya semuanya di mall gitu, cabang-cabangnya di mall. Waktu kena COVID gini, itu semua bangkrut loh. Karena mall nggak ada orang. Ya gitulah bisnis itu. Nanti kalau ya udah lagi. Ya itu Bang. Panjang kan? Gak apa-apa, justru teman-teman biar denger juga secara langsung, bukan hanya dari NFC gitu loh. Saya juga bisa makin percaya diri dengan NFC karena terlepas dari transaksi profit atau transaksi loss yang terjadi setiap hari gitu ya. Saya bisa bilang NFC salah satu, mungkin satu-satunya, saya nggak tahu ya. Apa mungkin ada apa enggak di luar sana komunitas atau provider signal atau trading plan yang seperti kita, di mana apapun yang terjadi, semua before after-nya kita pertanggungjawabkan. Dan sudah sangat banyak, ratusan mungkin ribuan gitu trading plan yang sudah kita rilis, yang teman-teman bisa pantau sebelum transaksinya. Bukan cuma pamer histori gitu. Nah itu yang mungkin susah didapat.
Kalau semua orang pamer Ya, history bisa lah. Portofolio kelihatan, history profit, biru-biru, sekian persen. Bahkan kita bisa sama-sama tahu, semua orang punya akses ke meta manager dengan harga murah hari ini kan. Kita bisa bikin historinya di batik kalau bahasanya kita kan gitu. Tapi kalau kita ngomongnya dari before, kapan harga ke sana kita akan beli. Nah, kapan harga ke sana kita akan jual. Itu nggak bisa lari. Nah, itu yang maksud Bang Wijaya tadi. ya, udah ada gambarnya. Sudah ada gambar before-nya, terpaksa harus dikasih after-nya kan gitu. Ah, ah, kalau kalau di cancel atau dihapus malah hancur NFC itu. Tapi Ya, kalau itu yang saya pikir ini Mas Fadli ini udah mau next level ini kayaknya. Itu kalau orang biasa itu kita yang ngajar, kita yang SL. Itu hantaman psikologi, tapi kalau kita stay berarti kita udah next level gitu. Jadi saya pikir ya. jadi dari situ saya belajar gini. Dulu saya kalau SL itu nggak bisa terima gitu. Gitu. Waktu saya sebelum ikutin kelas, bahkan sudah ikutin kelas, kita kan siap ikut kelas kan kita latihan juga. Karena itu psikologi mental itu kan belum dapat gitu kan. Walaupun kita udah tahu skillnya baru mulai dilatih, tapi mentalnya kan belum dapat itu. Karena latihannya kan belum lama dan kasus-kasusnya belum lama, belum banyak gitu kan. Nah di situ Ya. saya masih nggak bisa nerima apa SL itu gitu. Kerugian itu saya nggak terima gitu. Walaupun saya secara teori tahu oh kerugian bagian daripada trading. Secara teori semua orang tahu, ya kan. Nah, tapi secara hati saya, mental saya masih ya ngomong sih ngomong ya. Cuman habis juga duit itu misalnya kan. Ini bagian dari loss itu bagian dari trading. Iya, tapi loss itu kan duit juga kan. Kita pikir gitu kan. Ya, Walaupun ya. kita duitnya kan habis juga kan. Nah, di situ saya pikir itu dengan sistem yang baku kita tetap bisa mencetak profit dengan probabilitas dan ekspektasi yang sama terus gitu. Per bulan sama terus setidaknya lebih kurang sama. Padahal di forex itu nggak gitu. Nggak bisa gitu. Dia mungkin mau tarik per tahun. Dan kita juga nggak tahu per tahun bisa-bisa rugi sedikit. Bisa-bisa. Mana ada orang Ya, berani gitu. Tapi ya. setidaknya kita sudah punya gambarannya. Oh, kira-kira gitu. Ya. Jadi sekarang ini Betul. kalau saya L atau rugi, aku udah lebih tenang gitu. Oh, udah bisa menerima dari hati gitu. Walaupun teorinya tahu, tapi mentalnya juga tahu. Oh, nggak bergerak lagi gitu. Kalau dulu sempat agak ngamuk-ngamuk juga. Kadang kalau SL saya bisa sorry ini ya, secara nggak sengaja itu sampai keluar kata-kata kasar gitu. Tapi nggak niat gitu. Tapi nggak parah misalnya, aduh, aduh, gitu kan. Kena sih gitu kan. Gitu. Oke. Nah, sekarang ini nggak lagi gitu. Tetap bisa lebih tenang gitu. Nah, Oh, disitulah baik, Bang. enaknya. Nah, Bang itu ada pertanyaan nggak? Kita ngomong terus. oke, kita sebelum kita masuk lagi lebih dalam ya tentang apa yang Bang Wijaya alami lagi nih di forex trading, teman-teman pasti penasaran. Kita coba baca di kolom komentar nih. Sebenarnya ada banyak yang menyapa, mungkin saya nggak bisa jawab satu-satu teman-teman ya, yang bertanya apa kabar, selamat malam, halo, selamat malam. So, Bang Wijaya, Bang Fadli gitu, wis ada para mentor, ada yang bilang gitu, Bang. Oke, ada yang bilang gini nih, Mas Wijaya realnya lebih ganteng daripada fotonya. Memang iya, apalagi ketemu. Wah. Oke, Pas, halo pas, Mas, mau tanya dong. Oke, mau tanya dong, tapi tidak muncul pertanyaannya nih. Es teh panas nih, siapa nih? Monggo bertanya. Saya setuju dengan yang dibilang sama Mas Wijaya. Yes, mantap, good Bang Wijaya. Dari Mas Randi, SL sudah pasti, tapi dengan bergabung dengan keluarga besar MSC, membuat semangat. Gagal sama-sama profit, gagal sama-sama profit pun sama-sama semangat. Oke. Oke, jadi sebenarnya gini, kalau kita bicara profit gitu ya, kalau kita mau ngomongin
saat-saat yang paling tepatnya kapan sebenarnya untuk gabung dengan trading plan-nya NFC ya setiap saat kapan pun teman-teman bisa. Kalau kita mau ngomong history, kita tuh loss. Bulan Oktober kita loss. November kita loss juga masih. Kemarin, beberapa bulan yang lalu. Desember udah agak mendingan. Januari itu sudah mulai belasan R. Februari belum selesai, sudah 30 R kurang lebih. Jadi, apa yang biasa kita capai dalam 1 tahun, sekarang dalam 2 bulan sudah masuk angkanya. Jadi, ini lagi bagus-bagusnya banget ke trading plan. Ya tadi, nggak pernah ada waktu yang salah atau waktu yang tepat untuk nggak pernah ada waktu yang salah atau waktu yang tepat untuk teman-teman memulai bisnis forex gitu loh. Kadang ya memang marketnya aja yang lagi bagus, kadang marketnya yang lagi nggak bagus. Tapi kalau teman-teman jalaninnya sepanjang tahun, 1, 2, 3, 4, 5 tahun dan seterusnya, teman-teman akan ngalamin masa-masa bahagianya juga gitu. Iya, tetap Oke. ada ketemu. Kemarin itu saya trading itu pas waktu bagus-bagusnya gitu, dengan sistem saya itu pas bagus-bagusnya WD terus macam udah hebat banget gitu kan. Tapi waktu itu saya pun tahu, wah ini memang lagi pas ininya. Nanti kok pas kena ininya musim-musim SL-nya saya harus juga standby siap gitu. Jadi memang ya Betul. harus harus apa adanya gitu. Jadi saya bilang sama Mas Rifki, kalau mau ngundang saya ngomongnya itu ceplos-ceplos apa adanya gitu. Jadi nggak bisa bilang gimana ya. Yang aku mau bilang nggak bisa ditahan-tahan lah pokoknya di plus. Jadi kita nggak nanggung-nanggung lagi gitu. Eh, apa adanya harus kita ngomong gitu. Jadi biar orang betul-betul bisa ngerti gitu. Jadi jangan sampai orang mikir kita ngomongnya gimana, orang mikirnya gimana gitu. Jadi apa adanya, oh kalau gini-gini, kalau gitu-gitu. Udah gitu. Nanti waktu akan menjawabnya. Biasanya kalau sesuatu yang dijawab waktu itu akan lebih luar biasa gitu. Daripada dengan kata-kata gitu kan. Ih. Bang, dirimu kan ketemu sama kita pertama kali offline itu pas seminar Medan ya? Seminar Medan, Seminar Medan. Nah itu sudah berapa lama kenal Duyan Anggara dan NFC sampai akhirnya ketemu beneran di seminar? ya belum lama juga itu Bang. Kayaknya beberapa bulan lah gitu Bang. Beberapa Oke. bulan baru ada seminar itu. Saya dulu kayaknya duluan masuk ke NFC VIP, baru ada seminar gitu. Iya, Oh, I see. Oke, oke. kemarin Dan itu udah lama ya? 2019 itu ya? Masih ya? iya, iya, Wah, baru seminar gitu di udah Medan lah. 2021 sekarang. Oke, nah di seminar itu boleh cerita sedikit nggak Bang? Apa pengalaman yang dirimu rasain? Mungkin dirimu pernah ikut seminar lain, ada bedanya nggak seminar kita? Seminar seminar ya, bukan workshop ya. Bukan, seminar dulu nih, seminar dulu karena yang teman-teman juga mau alamin ini kan tanggal 27 besok nih kita udah Hamin berapa nih? Sekarang Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Hamin 3 kita di Bekasi ada seminar. Nah, mungkin dulu bisa cerita sedikit pengalamannya, Bang. Oh, kalau seminar Medan itu ya saya ini ceritakan dengan sudut pandang saya kemarin ya. Jadi nggak bisa dengan sudut pandang saya hari ini gitu ya. Oke. Kemarin itu ya soalnya kita harus ceritakan perasaan saya waktu itu gitu. Sebelum saya sadar hari ini gitu kan. Jadi awalnya itu saya pertama saya pikir ini seminar murah. Bahkan Oke. nilainya itu kok murah banget gitu ya. Itu pertama. Jadi jujur aja gini kan, bukannya kita mau sok gengsi. Murah. Murah Hmm. udah itu makan. Kita pikir kayak gitu ya. Ini saya pikirnya waktu itu ya. Sekarang ya nggak mikir makannya gitu ya. Waktu kemarin. Ya. Yang ini saya pengen ketemu Mas Dwi Anggara sama Mas Fadli gitu. Pengen langsung lihat gitu orangnya gimana. Itu.
Kemudian motivasi satu lagi, saya pengen memancing Mas Angga atau Mas Fadli itu menunjukkan akun realnya yang profit seberapa banyak. Waktu itu ya, saya terus terang aja ini motivasi saya. Oke. Ya, Oke, oke. udah itu kan di situ kan di waktu mau seminar itu kan dibilang bahwasan akan diajari bagaimana dulu itu belum ada UFO ya, belum Ya, ada ya. UFO. Belum. Iya, iya. Jadi cuman ngomongnya pakai base atau pakai area gitu ya. Dulu masih area sih kita sebutnya. By area set area gitu. Nah, nggak dipakai apa pokoknya ini area buy, area sell gitu kan. Jadi kami di VIP ya, waktu di VIP itu kan bingung itu. Kenapa garisnya di situ, kok nggak di sini kan? Iya. Nah itu jadi kenapa kenapa nggak buy kok sell kok buy gitu kan? Kenapa di garis di situ? Itu saya pengen tahu kan. Karena cat itu kan ya kalau saya mau letakkan di mana kan suka-suka garis itu kan. Ya saya pikir ini pasti ada ketentuannya harus letak di mana gitu. Karena waktu di VIP kan kita bilang, ini areanya betul nggak? Kita coba-coba garis sendiri. Oh ini kurang ke atas. Apanya kurang ke atas itu? Maksudnya di mana? Atas dasar apa? Uh, Mas Fadli bilang itu kurang ke atas. Oh, tapi kan nggak bisa dijelaskan di terlalu mendetail kan, harus ketemu gitu. Nah di situ saya ingin tahu kenapa ngambil di situ, alasannya apa. Makanya dia udah datang seminar gitu. Makanya datang ke seminar itu motivasinya juga. Jadi di situ dijelaskan saya dulu melihat cat itu sekedar candle gitu. Saya nggak tahu candle itu ceritanya apa itu di balik candle itu. Kenapa candle itu turun, kenapa candle itu naik, logikanya cerita di balik candle itu apa, saya nggak tahu. Itu saya ingin tahu. Dan di seminar itu dikasih tahu sama Mas Twin Anggara dengan logika harga rumah itu. Nah, harga rumah berapa, kemudian ada bitnya, ada kena gitu bitnya. Nah, di situ terbentuk cat. Nah, di situ saya udah mulai ngerti. Oh, rupanya cat ini gini toh, gitu kan. Harga itu kena baru dia terbentuk gitu. Nah, disitulah mulai logikanya masuk gitu. Kalau dulu itu kita mandangi cat itu hanya yaitu MT4 yang buat lah. Kita nggak tahu pokoknya harganya kalau geser ke situ kan. Kita nggak tahu dasar logika candle itu kenapa begini, kenapa begitu, dan logika harga rumah yang naik turun, siapa yang beli, siapa yang jual, kenapa gini, kenapa di situ saya udah ngerti. Berarti cat ini sebenarnya dia itu menggambarkan ada permintaan penawaran dan disitulah logika UFO itu. Nah mulailah terus dipelajari sampai ke situ. Gitu awalnya Bang. Jadi motivasinya gitu. Dan kita dapat di seminar itu secara garis besarnya kita udah nggak nganggap forex ini sebagai judi lagi. Karena kita udah ngerti, oh rupanya logikanya gitu. Seperti kita jual beli, kenapa kita beli di sini, kenapa kita jual di situ. Jadi udah jelas kita nggak bisa main judi gitu lagi. Karena dia udah bisa dibaca, udah bisa diprediksi, dan garis besarnya dapat. Kemudian baru permantapnya di workshop. Yes, betul. Nah ini saya coba jawab dulu Bang. Ini ada yang nanya cara daftar seminarnya gimana. Nah teman-teman bisa akses ke Biolinki garis miring Nusantara Teredukasi atau chat salah satu admin NFT juga bisa tuh. Dari tadi banyak. Ada Mas Rifki, ada Mas Giri, ada Mbak siapa nih? Ada Ayu dan seterusnya ya. Atau teman-teman admin boleh kasih komentar di kolom komentar kalau ada yang hadir, nanti bisa masukin nomor WA-nya supaya teman-teman yang hadir di live ini bisa ngontak teman-teman semua gitu ya. Itu kalau seminar. Nah, sekarang saya mau ngobrol sama Bang Wijaya nih tentang Survival to Mastery. Nah, workshopnya nih, karena ada juga nih
saya alumni STM VOD nih, salam sama Bang Wijaya, senior FTM Forest in Action batch 1. Katanya. Ya, jadi Bang Wijaya ini teman-teman, kalau dulu kita mau ngobrolin sejarah gitu ya, dulu tuh sebetulnya saya sama Mas Angga tuh punya impi. Kita mau bawa Survival to Mastery Roadshow ke seluruh Indonesia. Kita udah jadwalin 12 kota dalam 12 bulan, teman-teman. Itu kalau teman-teman mau tahu ya. Kota pertama itu jatuh di kota Bekasi. Bang Wijaya berangkat dari Medan naik pesawat ke Bekasi, teman-teman. Bayangin. Jadi beliau ini salah satu orang yang ketipu pertama kali. Gitu ya. Ini saya pertama yang di telepon ya? Iya, bukan. Aku nggak inget. Kalau nggak salah iya ya Bang ya. Dirimu yang pertama di telepon. Iya, iya. Waktu itu saya yang saring soalnya pesertanya. Karena Ya, kita nggak mau yang hadir itu adalah orang-orang yang baru pertama kali banget belajar forex. Karena STM itu kan materinya cukup berat gitu ya. Nah, itu kita pilih teman-teman yang di seluruh Indonesia gitu. Itu 30 orang doang lagi. Waktu itu cuma 20, maksa-maksa ada yang ya akhirnya 25, akhirnya 30 kalau nggak salah deh Bekasi ya. Apa 25 aku lupa deh. 30 berapa? 3 lupa saya. 31 Ya, mungkin. Oke. Itu hadir semua tuh dari seluruh Indonesia. Saya sampai sekarang masih ingat semua nama dan mukanya teman-teman di batch pertama kali banget di workshop itu loh. Karena itu satu-satunya kalau teman-teman enggak ini tidak pernah dipublikasi saya rasa. Tapi ini ada saksinya Bang Wijaya di sini. Itu satu-satunya seminar offline kita dan workshop offline kita yang pernah kita adain di kota manapun, di mana satu ruangan nangis semuanya. Itu saya pertama kali lihat Mas Angga, Mas Duyan Anggara nangis habis gitu ya, basah banget air matanya. Karena ngerasain aura belajar teman-teman pengen serius banget sukses di forex trading itu luar biasa besar di batch pertama itu. Itu sampai kameramen juga ikut meluk ke depan, dia lupa harus dokumentasi. Karena terbawa suasana loh, jadi nggak ada yang punya dokumentasi hari itu. Kita nangis itu bareng-bareng itu Bang. ya kameramen itu memang cengeng. Siapa? Mas, Itu dia, Mas Iwan, Mas Iwan. Iwan Mas Falen. Iwan. Nanti teman-teman yang hadir tanggal 27 hari Sabtu besok di Bekasi, Mas Iwan jadi MC. Nah, itu pelakunya tuh. Yang ke-skip dia. Jadi begitu udah selesai semua tangis-tangisan, aduh, thank you banget ya teman-teman yang momennya berharga banget ini. Sempat dokumentasi nggak? Enggak, gue juga nangis. Aduh, ya sudahlah, nggak apa-apa ya. Itu momen berharga yang milik kita memang dan ya udahlah, cuman kita yang ngalamin hari itu ya Bang. Ya, betul. Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya nih Bang. Kita coba dari audiens dulu ya, dari Saharudin 5692. Jadi gimana sekarang Mas hasilnya setelah hasil tradingnya setelah ikutan STM? Nah, ini buat Bang Wijaya nih kayaknya. Saya. Setelah ikut STM, jadi gimana Bang hasilnya? Nah, pertanyaan seperti ini kan selalu dipengin setiap orang itu pengen tahu itu gini, hasilnya gimana, gitu kan? Saya dulu juga pertanyaannya gitu. Setiap ada live itu saya selalu pengen tahu ya. Nah, jadi terakhir itu hasilnya gimana, gitu. Nah, jadi waktu STM itu, waktu awal itu saya berpikir gini, ini kita buka terus ya, supaya dapat pertanyaan itu, kenapa muncul pertanyaan itu ya. Waktu saya ikut STM itu mungkin itu namanya siapa yang kasih STM? Oh, STM itu trademarknya dari Jose itu, Survival to Mastery Forex in Action. Itu nama Jose Blasco yang bikin. Ya, tapi STM itu kan ya, yang jadi STM pertama kali itu dirimu pelakunya. Aku dulu pikir STM kayak sekolah teknik apa sekolah STM itu ternyata bukan STM Mas Fadli, dirimu yang ini. Aku ingat STM itu ESTIEM gitu. Oh iya ini English ternyata. Nah itu dirimu yang bikin singkatannya. Sampai hari ini semua orang sebutnya STM Bang. kalau pertanyaan gini, gimana? Jadi terakhir ikut STM gimana? Kalau saya bilang luar biasa sekali Bang, gitu, misalnya gitu. Nanti orang kan berpikir apanya yang luar biasa? Berapa $8 dapat? Gitu. Terus sih muncul pertanyaan gitu kan? Iya. Oke, kalau saya bilang
waduh, setelah ikut STM sama aja gitu, misalnya gitu. Berarti orang berpikir, oh STM ini nggak bener ini, sama aja itu, Mas Wijaya ikut aja sama, gitu kan? Iya, iya, Itu iya, iya. putus gitu kan? Nah, coba kita bedah dulu. Karena ini memang pertanyaan yang pengen orang tahu gitu kan. Pertama saya ikut STM, saya berpikirnya gini, Mas Duyan Anggara itu sudah membuat satu trading plan yang sangat baku, super baku gitu. Artinya, kalau kami semua member STM mengikuti yang sudah baku, sangat baku itu, dan sudah dilakukan Mas Duyan Anggara, sudah dipastikan 100% akan profit. Gitu. 100% itu dalam pikiran saya yang pertama itu. Jadi kalau misalnya pun itu workshopnya itu di Hong Kong, saya juga akan kejar sampai ke situ. Bukan Jakarta, karena kemarin kemarin waktu kemarin itu ke Jakarta saya terus terang sudah pernah ke luar negeri tapi belum pernah ke luar pulau gitu. Jadi saya nggak tahu mau naik pesawatnya gimana, mau sampai ke hotelnya di mana, mau naik apa, itu pokoknya gimana itu ya. Yang Iya, saya iya, tanya iya. nggak ada. Terakhir ada juga sama Mas Mas Denny gitu. Untung ada kawannya gitu. Jadi sampai juga lah. Bener nih, Mas Yulis bilang sejarahnya dia tuh takut sebenarnya terbang ke Bekasi, takut tersesat. Iya. Jadi di situ ketemulah Mas Julius, ketemu semua sama Mas Erik. Kita ketemu di situ. Itu Mas Erik juga sama gitu. Kami duduk satu meja. Jadi awalnya saya berpikir itu Mas Angga sudah menemukan satu teknik yang baku gitu, yang udah pokoknya gini nanti hasilnya gitu. Jadi awalnya saya kalau gitu kemana pun harus ku kejar gini kan, karena orang kan berpikir holy grail. Kalau ada orang yang holy grail kita pasti kejar gitu kan. Ya sampai di situ STM memperdalam apa yang di seminar itu. Nah, disitulah ada auto UFO. Kita belajar dulu auto UFO itu garisnya di mana gitu. Nah, kemudian lama-lama kalau kita tanpa auto UFO karena sudah sering lihat, kita sudah bisa kira-kira auto UFO pasti garisnya di situ. Oh, di sini base-nya, di sini base-nya, di sini base-nya gitu. Yang awalnya itu saya pikir, wah, kita masuk setelah workshop itu, wah semuanya pulang. Semuanya pulang itu kan dimasukkan ke satu grup alumni. Wah itu semuanya masih ini kan, feel-nya masih bagus semua kan. Udah wah ini pulang latihan gitu. Jadi kita harus latihan juga gitu. Karena apapun kelasnya itu adalah knowledge. Nah, Mas Angga bilang harus kita ubah knowledge itu menjadi skill gitu. Jadi skill, Jadi yes. jangan langsung ikut kelas itu, langsung invest besar-besaran tanpa skill dulu. Jadi trade for skill dulu kalau Mas Duyan Anggara bilang. Memang semestinya gitu. Atau dengan modal yang kecil-kecil supaya dapat dulu latih dulu skillnya. Setelah skillnya udah lama dilatih, nanti itu akan kita ketemu tahap berikutnya itu mental kita, psikologi kita. Ya, di situ. Jadi di dalam workshop itu kita belum dapat skillnya, belum dapat mentalnya, tapi sudah dapat dan langkah-langkah. Kemudian di dalam proses kita melatih skill itu, nanti kita akan ketemu dengan sentuhan pribadi kita. Kita cocoknya gimana? Jadi Mas Angga itu tidak mencetak robot-robot gitu. Jadi kita di situ kita nggak dicetak gitu. Dia bukan mencetak seperti ikut kemudian saya cetak kamu jadi robot, kamu jalan aja. Kalau kita mau dicetak jadi robot, mendingan kita pakai robot gitu kan. Cuman kita ini trainer.
trader itu memiliki stylenya masing-masing. Dia nyamannya masing-masing. Latar belakang kehidupan masing-masing. Karena orang yang kerja, contoh orang yang kerja, orang yang usaha, orang yang profesional, contoh dokter, orang yang pengacara, dia mempunyai style kehidupan masing-masing. Mas Dwi Anggara itu memberikan satu kuncinya gitu, kunci mother key-nya gitu. Jadi kita nggak bisa maksain, oh plannya gini. Setiap plan itu kalau ketemu SL gimana, gitu. Tetap apapun plannya, strateginya, kalau ketemu SL gimana, gitu. Jadi tetap harus ada ketemu SL. Waktu ketemu SL, nah disitulah mentalnya. Ketemu TP, disitulah mentalnya. Sampai terus. Dan kita murid-murid Mas Dwi Anggara ini mempunyai stylenya masing-masing. Nah, gitulah sebenarnya ilmu itu harusnya begitu. Ilmu itu nggak mencetak robot-robot gitu. Jadi kita bukan mencetak, oh, lu jadi mirip persis dengan Mas Dwi Anggara. Itu nggak bisa. Masing-masing beda. Sedangkan Mas Fadri sama Mas Angga aja beda, kan? Iya. Masih beda. Betul. Tapi kita punya core strategi yang sama. Dan nggak bisa dipaksakan, Mas Fadri, lu harus ikut Mas Angga. Gitu. Atau Mas Wijaya, kamu harus ikuti Mas Fadri. Karena time frame-nya harus begini, cara bacanya begitu, ambil area tengah, area gimana, harus dipaksakan. Kalau dipaksakan juga nggak bisa. Karena dia memang nggak bisa begitu. Jadi masing-masing nanti muridnya itu memiliki stylenya masing-masing. Nah, nanti disitulah kayaknya ilmu Mas Dwi Anggara. Dia satu ilmu itu bisa dilebarkan menjadi banyak sekali ilmu gitu. Dia cuma kasih kita kunci. Dan kunci itu bisa membuka pemikiran saya bahwasan Forex ini bisa loh, nggak mengganggu waktu, bisa menghasilkan, bisa memberi ketenangan, bisa, pokoknya dia salah satu bisa menjadi source income saya. Jadi trading itu kita harus cari awalnya itu skill sampai kita bisa survive. Survive dulu. Tidak loss, tidak profit, naik, turun. Tapi kan minimal nggak MC, gitu. Nah, kemudian pelan-pelan naik, turun, sampai kita, wah mentalnya udah mulai, nah jadi kita trade for skill dulu, gitu. Nah, di situ pelan-pelan baru kita ketemu, oh style saya ternyata gitu. Saya ngikutin Mas Angga atau teman-teman senior, tapi rasanya kok nggak cocok ya. Coba saya ngambil area ini. Wah, kayaknya aku lebih suka yang gini loh. TF-nya yang time frame-nya lebih tinggi. Soalnya aku ini kerja. Gitu. Aku ini kerja loh. Saya nggak bisa nengokin laptop setiap hari. Kalau ada yang, wah, kehidupan saya lebih banyak waktu luang. TF saya bisa lebih rendah. Saya lebih, oke. Kalau TF yang panjang itu, jadi saya ngapain sehari-hari siap lihat satu plan itu, saya itu udah. Jadi hidup ini kayak sehari itu pasang satu plan, udah habis satu hari gitu. Saya pengennya yang lebih agresif gitu. Jadi masing-masing nggak bisa. Jadi apakah saya sampai hari ini hasilnya gimana? Pertama itu mindset saya, kemudian saya sudah bisa melakukan Wah, Bang Wijaya atau saya nih yang hilang signalnya nih, teman-teman. Kita tunggu sebentar. Nah, I'm back. Oke. Tadi yang hilang saya atau Bang Wijaya nih, nggak tahu. Tapi sudah kembali. Ya, mungkin bisa lebih intinya lagi, Bang. Jadi dari STM tadi, apa aja yang dirimu dapat? STM itu yang saya dapat, pertama itu mindset-nya. Saya sudah punya ekspektasi yang jelas. Yang kedua, saya bisa trading dan menjalankan kehidupan sehari-hari itu dengan normal. Itu yang paling penting. Saya nggak bangun tengah malam lagi cek posisi saya. Saya nggak bawa HP ke waktu BAB, saya nggak cek posisi.
Waktu saya waktu saya bisa bebas kapan saya mau lihat di chat, saya nggak mau lihat di, saya sudah punya caranya gitu. Itu sangat penting sekali gitu. Jadi Nah, nggak STM mungkin. itu menemukan ini ya Bang ya. STM ini membantu orang lain menemukan dirinya, bukan membuat Betul, orang jadi robot gitu ya. betul. Dia bukan mencetak, tapi iya betul seperti tadi. Saya selalu bilang Mas Angga membuat saya menemukan diri saya sendiri gitu. Gitu. Jadi setiap orang itu Ya. harus menemukan dirinya sendiri, bukan menjadi orang lain gitu. Walaupun Betul, dengan. setuju tuh. Jadi ketika kita tanya, lalu udah berapa dolar, udah dapat berapa dolar, berapa persen, itu pertanyaan jadi nggak relevan lagi gitu. Oke, saya bilang, oh saya luar biasa, portofolio saya bertumbuh menjadi begini, begitu, itu kan udah, dan teman-teman juga bisa anggap, bohong itu Mas Wijaya, bisa aja. Kalau ada orang bilang, saya pertumbuhan portofolio 200% per bulan, dalam hati saya bilang, bohong dong, coba buktikan. Ini saya buktikan. Gitu. Jadi pertanyaan-pertanyaan gitu otomatis terhilang sendiri gitu. Kayaknya nggak perlu Hmm. ditanya gitu. Nanti kalau kita ikut STM, kita udah tahu, oh iya. Makanya sekarang ini saya nggak pengen lagi tahu Mas Angga berapa, duit Mas Padi berapa, gitu. Ya, saya Kayaknya, nggak pernah nanya mentor saya akunnya berapa. ya, yang penting awalnya itu kita bisa survive, bisa nyaman, hidup kita berdampingan dengan trading, gitu. Dan kita udah ngerti uh, bisa menemukan diri kita sendiri. Itu poin dari survival to mastery. Jadi nggak menjanjikan, Mas Angga aja nggak bilang, setelah ikut STM, Mas Wijaya bisa meningkatkan portofolionya jadi 1000%. Ayo teman-teman, ikut STM. Itu kan, itu kan. Ya, 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 ya. Nah, Oke. nggak mungkin bilang STM luar biasa. Kan nggak mungkin gitu, Mas. Kayak obat sakit perut, Bang. Itu udah lucu itu, nggak bisa. Oke. Orang nanya, gini, eh kalau kalau belum coba kalau udah menghasilkan, udah mana buktinya gitu. Pasti terus-terus gitu. Sedangkan itu nggak kalau kita kasih tahu juga bohong gitu misalnya. Itu cuman Iya. demo. Enggak, ini asli kok. Itu akun mikro katanya. Enggak mikro kok. Itu punya orang lain. Jadi terus nggak percaya, sebenarnya dia nggak percaya gitu. Jadi kita pun nggak ada kepentingan tuh ini gini 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 gini. Ya, untuk Ya. apa itu? Kalau orang bilang kekanak-kanakan gitu kan. Nggak bisa, nggak penting juga lah. Tapi dulu saya terus terang itu yang saya mau. Oke. Nah, Jadi kita eh, ya jangan ada yang ditutupi. Memang kayak gini ya gini gitu. Jadi STM tuh sebenarnya udahlah kalau udah itu STM terjawab itu semua. nah Terjawab. ini kalau teman-teman bertanya pengen ikut STM gimana, itu ke Mas Rifki orang yang paling tepat untuk bertanya menurut saya. Jadi semua teman-teman admin bisa bantu, tapi nanti kalau misalnya ada kendala atau apapun, bisa ke Mas Rifki itu yang akun Instagramnya Rifki AB. Nah itu ya, Rifki angkatan bersenjata itu artinya. Gitu ya, teman-teman bisa. Nah ini kita coba jawab beberapa pertanyaan dulu Bang Wijaya. Ada yang nanya, aku udah buka akun NFC publik, cara deponya gimana? Oke, chat admin NFC ya. Ini di luar topik. Seminarnya online kah? Saya jauh di Kalimantan soalnya. Kalau seminar, teman-teman, itu juga di live streamingkan untuk peserta dan direkam untuk peserta. Jadi ada yang dari luar kota, ada yang tidak bisa hadir sama sekali, mau dapetin rekamannya aja, boleh. Ya, itu kalau seminar. Kalau yang dimaksud adalah STM yang kita bahas sama Bang Wijaya ini, sekarang sudah jadi video on demand, which is teman-teman bisa belajar offline, belajar online di rumah masing-masing, dimanapun teman-teman berada. Gitu ya. Ini naturefit underscore ID, aku udah dibantu Mas Rifki. Oke, welcome. Sampai ketemu di seminar ya. Untung ada Mas Denny yang nemenin waktu itu. Iya, Mas Denny itu. Bang Wijaya ketua kelas. Iya, dia ketua kelas dia. Di batch pertama banget itu ya. Ini ketua kelas kita ini. Oke. Dan ada ini Mas,
dulu itu batch pertama itu enaknya Mas Angga itu gimana ya? Itu kan masih awal-awalnya gitu kan. Hmm. Filter-filter yang hari ini didapatkan misalnya STM for demand itu udah semakin lengkap. Dulu kita masih tektokan gitu. Hmm. Makanya saya pikir ini mumpung Mas Dwien Anggara sama Mas Padri sama mentor-mentor uh, dengan ikhlas, dengan senang hati menjawab, maka saya itu terus tektokan di grup itu. Dulu kita ada grup alumninya itu seru banget itu. Yang batch pertama, batch kedua itu digabung, itu betul-betul bahkan Mas Dwien Anggara dan mentor-mentor lain juga bertumbuh bersama di situ. Nah, Ya. di situ bertumbuh bersama itu luar biasa pertumbuhannya. Dulu itu nggak ada filter-filter yang seperti belum 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 bahas itu white white space ya, apa itu area gini kenapa gitu kenapa. Nah, di situ sampai kita uh, bisa seperti perdebatan gitu. Mas Angga luar biasa sekali itu menjawabnya begitu spontan, begitu kena gitu. Jadi saya terus hajar terus kan sampai begitu banyak gimana keilmuan itu semakin lengkap, semakin padat gitu. Jadi kapan saja ada pertanyaan di batch berikutnya itu sebenarnya udah dibahas di alumni yang workshop ini. Karena orang-orang di alumni workshop Bekasi ini semua atau dan Surabaya ini semua orang termasuk orang-orang gila saya bilang. Jadi Mas Angga dan Mas Padi itu nggak bisa sama sekali macam-macam ngomongnya nggak jelas. Begitu Ya. ngomong salah, itu udah dihajar. Ya. Tapi juga dijawab dengan sempurna, kena semuanya gitu. Jadi nggak bisa dimacem-macemi, itu semua orang-orang gila gitu. Ibaratnya, lu nggak bisa bilangin, wah gini, suka-suka hati ngomong. Nggak bisa. Nah, Ya. jadi keuntungan dari STM for Demand sama yang udah ini, mereka sudah mendapat versi yang lengkap-lengkapnya gitu. Semua pertanyaan udah ada jawabannya. Kalau dulu sebelum ditanya belum ada jawabannya. Jadi di situ digodok betul-betul sampai ke detail-detail gitu. Mas Angga sampai kita hajar sedetail-detailnya dan bisa dijawab. Nah, di situ sampai padat banget gitu. Kayaknya nggak ada keilmuan yang lebih padat lagi dibanding STM ini kalau masalah forex ini. Sampai ke ujung-ujung rambut, sampai ujung kaki, semuanya sampai ada kayak berantem-berantemnya gitu. Tapi sebenarnya enggak itu. Iya, iya, iya. Kaya gitu. Supaya semakin kaya gitu. Materinya padat banget itu. Udah nggak bisa macem-macem lah Mas Angga gitu. Ibarat nggak ada, kalau mentor tipu-tipu nggak bisa tahan lah sama kita-kita. Yang di, Pembelajar sejati kalian itu gila-gila emang menanyanya. Nanyanya tuh ya, bener-bener nggak bisa nih. Kalau kita jawab misalnya gini, Mas, ini sebenarnya harusnya diambil apa enggak? Kalau misalnya kita jawab, tergantung menurut dirimu ambil apa enggak? Wah, udah pada kesal semua oh, pasti. habis. Habis Jadi, pasti. ya, Jadi jadi kita akan bener-bener itu harusnya diambil apa enggak kita bedah bareng-bareng itu yang terjadi. SL nggak masalah gitu. Iya, Ya, SL nggak masalah, tapi kalau jawabannya nggak jelas, masalah. habis. Ya, jadi memang itu saya pikir itu mempercepat aja gitu. Jadi batch-batch berikutnya dia udah sempurna gitu. Jadi kalau udah batch berikutnya kayaknya pertanyaannya itu semua udah ada jawabannya. Awal-awalnya itu kita hajar terus sampai hancur-hancur gitu. Tapi padat gitu udah dapat. Jadi Yes, 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 kalaupun yes. kalaupun Mas Angga, Mas Padri dan mentor-mentor lainnya, misalnya mentor-mentor sesat, itu nggak akan bisa bertahan di grup kami itu. Eri, ada Julius, ada Hanafi, ada Mas Sandi, ada Mas apa semuanya, aduh nggak bisa dimain-main nih mereka. Iya, Mentor-mentor itu mentor-mentor itu pun kita seleksi gitu. Jadi nggak bisa macam-macam. Berarti udah
memang betul kalau bisa bertahan ya bertahan, kalau nggak bisa berarti memang bukan mentor kan, Iya. itu. Ini pun memang itu Memang luar berat. biasa. Memang bener bisa trading ternyata gitu. Ya, kalau nggak bisa Jadi udah habis lah. oke, jadi sebenarnya gini loh, di kesempatan ini juga aku jadi mulai dapat insight ini ya. Saya perlu bilang thank you banget sebenarnya. Ini ada beberapa loh yang hadir. Tadi ada Mas Julius, tadi ya ada Mas Hanafi, ada Mas Yanwar Robin juga tadi. Ini teman-teman workshop paling pertama, angkatan paling pertama. Ini kakak gurunya kalian semua nih. Hari ini mungkin alumni STM udah lebih dari 1.000 orang mungkin bisa dibilang ya. Tapi 30 orang pertama ini adalah orang-orang gila yang sampai hari ini tetap gila sebenarnya. Masih Ya, diskusi, masih ya, bertumbuh lagi. portofolionya, masih bikin report. Wow. Cuman ya udah nggak gila lagi, udah mulai normal. Cuman, Oke, 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 cuman oke. Mas terus terang ya. Cuman kita berharap Mas Rian Anggara, NSC, Mas Fadli, mentor-mentor lain tetap bisa memberikan edukasi yang bagus gitu. Ya, untuk Yes. FFC, untuk survival to mastery yang for demand ya. Kita tetap pantau Mas Angga dan NFC gitu. Saya lah, kalau kita saya nggak tahu mereka ada atau nggak. Saya tetap pantau. Iya, iya, iya. Pun suatu saat Mas Angga misalnya jadi mentor sesat gitu kan. Saya adalah orang pertama yang akan hajar dia dulu, misalnya akan kritik dulu. Atau NFC tiba-tiba muncul dengan statement yang aneh-aneh, saya tetap tetap akan pantau dan tetap saya kasih masukan gitu. Jadi Iya. teman-teman ikut FFC, ikut apa, itu saya rekomendasikan. Karena saya sendiri tetap memantau Mas Brian Anggara dan Mas Fadli dan kawan-kawan gitu. Kalau tidak sesuai dengan visi misi awalnya itu, kita pasti akan protes. Karena di situ kita juga merasa memiliki STM, memiliki FFC, NFC gitu. Kita merasa memiliki, walaupun bukan punya saya gitu ya. Tapi misalnya ke depan pun ada yang aneh-aneh, pasti kita duluan bersuara dengan cara memberikan masukan gitu. Jadi kita bertumbuh bersama karena saya pinginnya mic itu diberikan ke Mas Rian Aga, ke Mas Fadli itu mic-nya itu dipergunakan dengan baik gitu. Kita tetap dukung gitu. Tapi kalau misalnya itu pasti siap diberi masukan ya Mas ya. Siap, siap. Sampai kapanpun siap, Bang. Ya, saya kenapa? Karena saya rekomendasikan FFC sama STM gitu. Kalau saya nggak rekomendasi, ngapain saya pantau gitu? Karena saya sudah rekomendasi, tetap saya pantau. Walaupun saya nggak bisa ngapa-ngapain sih sebenarnya. Cuman kan pasti saya berikan masukan juga. Oh itu jangan gitu Mas. Kalau udah, ya kita mana tahu kan manusia kan. Jadi harus, karena saya sendiri nggak mau menjadi bagian STM atau bagian MSC. Saya harus di luar NFC sama STM supaya lebih berimbang. Nanti STM dan MSC bisa menjadi uh, edukasi Indonesia yang terbesar dan yang bagus gitu. Jadi jangan Amin. sampai tercemar juga gitu. Ya itu harapan Amin. saya secara pribadi. Memang saya juga bukan siapa-siapa sih. Kalau saya protes apa-apa ya sebenarnya nggak dipeduliin sama siapa-siapa pun nggak apa-apa. Cuman kan kita sebagai trader aja kita pengennya kan Nusantara itu karena orang orang yang hancur karena forex itu terlalu banyak kan. Jadi kita pinginnya edukasi gitu. Ya saya nggak dalam NFC, nggak di dalam STM, tapi saya mendukung. Tapi suatu saat misalnya ada statement atau yang aneh-aneh, saya tetap akan memberikan masukan gitu. Saya tetap pantau gitu. Gitu. Siap, 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 Bang. Well, thank you very much banget nih, Bang Wijaya ya. Nggak berasa loh, Bang, kita sudah lebih dari sejam ngobrolnya. Dan thank you banget buat waktunya Bang Wijaya. Saya coba tanggapi beberapa komentar dulu nih, Bang, sebelum kita akhiri, kita nanti kasih sama-sama kesimpulan ya. Jadi, dari saya mana saya tadi ya? Oh, ini dia. Seminar online dong, please. Ada udah tuh. STM Video on Demand tuh udah online gitu ya. Seminar kita yang tanggal 27 besok pun di online kan nanti akan direkam dengan proper. Teman-teman boleh dapetin rekamannya juga gitu ya. Kontak ke teman-teman admin NSC deh. Akses ke STM gimana, ke seminar tanggal 27 gimana dan seterusnya.
STM Priceless buat yang mau praktekkan dengan tekun. Wah, mantap ya. Mas Januar tuh. Saya ikut STM VOD aja ngerasa worth it banget. Money management terjaga, psikologi trading dapet. Sekarang SL atau TP sudah mulai biasa aja. Mantap ya. Oke, mantap testimoninya. Kalau mau info STM kemana ya gitu ya. Itu tuh Mas Rifki jawab. Survivaltomastery.com atau WA saya di nomor-nomor sekian-sekian-sekian tuh ya. Oke, terima kasih Mas Wijaya penjelasannya. Saya nangkep maksudnya. Mas Rifki anak baik, baiklah, iya menurut dia ya kan. Oh, ada lagi orang lain bilang Mas Rifki yang terbaik. Kan. STM Oh, sekarang online, STM di Indonesia juga Kalimantan. Oke, Mas Rifki gimana Bang? katanya ada titik pertanyaan itu. Mana Mas Rifki? Jadi pertanyaan apa nih Mas Rifki? Apa saya masih belum nyampe? Coba lanjut ya. Saya sependapat dengan Wijaya tentang STM. Saya STM online batch 2. Oke. Kalau mau daftar seminar dan VIP gimana ya? Bisa chat ke teman-teman admin ya. Tuh Mas Giri ngasih nomor tuh ya. Mas Alvin. Mas Giri bisa di chat nomornya 0878 sekian-sekian. Teman-teman bisa lihat di kolom komentar ya, teman-teman sambil di scroll-scroll aja. Kalau teman-teman butuh infonya, teman-teman kejar. Teman-teman jangan berhenti. Penasarannya diselesaikan ya. Eh STM VOD nggak ada batch-nya. Kita butuh teman untuk sharing. Ada grup alumni. Ya, nanti bisa ngechat Mas Rifki. Kalau teman-teman ikut STM VOD, itu langkahnya gimana supaya bisa diskusi ya. Bahkan kita juga bikin ini kok. Mas Angga tuh paling nggak sebulan sekali selalu invite teman-teman STM alumni untuk ikut ke live webinar. Kadang-kadang live webinar NSF VIP, kadang-kadang memang dedicated untuk teman-teman alumni STM gitu ya. Bang Wijaya juga sering ikut tetap walaupun sudah 2 tahun ya. 2 tahun belum sih Bang? Belum ya? Setahun lah ya. Jadi alumni Tahu. STM. Setahun, Ah, setahun. Februari kita ya. Februari, yes. Oke, kapan-kapan boleh ke Bekasi, boleh. Hari ini aja ada beberapa teman-teman yang datang ke base camp-nya NFC loh di Bekasi. Jadi boleh teman-teman hadir ke Bekasi kok. Nanya-nanya gitu. Saya buka ini nggak bisa-bisa bang akunnya gimana, main ke situ boleh nggak? Boleh. Gitu ya. Ada grup alumninya dan seterusnya. Oke, yes, betul sekali. Oke, mantap Pak Ketua Kelas. Nah, ini teman-teman alumni B1 nih, tahu Bang Wijaya Ketua Kelas tuh cuman mereka yang tahu. Semakin yakin ikut STM. Makasih Mas Fadli, Mas Wijaya. Oke. FFC dan STM mantap loh, ini jadi testimoni semua ini. Eh, Bang kasih masukan dong. Nah, ini deh nih. Apa yang belum didapat di NFC dan STM yang Bang Wijaya harus cari sendiri di luar NFC? Nah, ini mungkin eh bisa dijawab singkat aja kali ini Bang. Kita udah overtime ya. Apa ya. yang Bang Wijaya belum dapat dari NFC dan STM yang harus sendiri cari di luar? Sebenarnya yang kita dapatkan di FFC dan STM itu kan knowledge. Yang belum kita dapatkan itu semua ada di dalam diri kita. Kita bukan mencari tapi menggali gitu. Kalau mencari itu keluar, kalau menggali itu ke dalam. Yang kita cari itu sudah semua gitu. Jadi di FFC dan STM itu sebenarnya proses pencarian itu sudah selesai. Tinggal proses penggalian diri gitu. Jadi yang keluar itu udah cukup gitu. Kalau ditambah terlalu banyak susah. Jadi tinggal kita gali ke dalam diri kita gitu. Kita disitulah proses skill itu bertumbuh. Jadi apa yang dapat di luar kita gali ke dalam, itulah prosesnya terbentuk skill dan psikologi. Nah, di situ kita pelan-pelan bisa survival gitu. Kita pelan-pelan bisa bertahan dulu, trade skill dulu. Nah, nanti kalau urusan kaya-kaya itu nanti kalau kita udah itu secara alami udah ada petunjuk di dalam diri gitu. Gimana? Ini saya udah stay udah bagus. Nanti petunjuk diri itu ada gitu. Oh, langkah berikutnya mungkin saya harus ini, mungkin harus itu. Itu nanti udah ada percakapan diri. Nah, itu kita nggak usah takut. Pertanyaan itu muncul karena belum ada langkah berikut, belum ada insight seperti itu. Nanti kalau udah ada, dia udah alami ada itu. Seharusnya saya gini, seharusnya gini. Modal itu harus saya tambah gini, saya olah gini, gitu. Nanti itu
ada percakapan gitu. Kalau udah ada percakapan gitu, berarti udah ada. Kalau belum, makanya muncul pertanyaan gitu. Tapi nggak apa-apa itu. Yang penting survive dulu lah. Yes. Singkat itu, Bang. Oke. Bang Wijaya, ini kan sebenarnya ini kesempatan yang bisa teman-teman manfaatin untuk ketemu langsung sama Mas Duyan Anggara. Walaupun hanya seminar, bukan workshop STM gitu ya. Tapi tanggal 27 besok, 3 hari lagi dari hari ini, kita akan bikin seminar yang dulu Mas Wijaya pernah hadir. Tahun 2019, bulan apa ya? Oktober kalau nggak salah aku ke Medan tuh Bang. September atau Oktober aku lupa ya. Oktober 2019 kayaknya kita ketemu di Medan itu. Udah Aku 1,5 tahun. Aku nggak pernah ingat tanggal, bulan, nggak pernah loh. Nggak bisa. Aku bukan inget itu Bang, urutan kotanya soalnya. September itu Bandung, kota selanjutnya Medan tuh Oktober, November itu Semarang. Habis itu kita nggak pernah seminar lagi. Gitu. Sepanjang tahun 2020 tuh nggak ada seminar. Baru kemarin Jogja, dan besok 3 hari lagi itu di Bekasi. Jadi aku inget kota-kotanya dan bulan-bulannya gitu. Tanggalnya lupa udah. Nah, bedanya memang di hari di hari Sabtu besok itu ada tambahan karena sepanjang 2 tahun terakhir ini saya sama Mas Dion Anggara lebih dalam secara psikologis mendalami sesi meditasi for traders, sesi clearing mental block for traders kayak gitu. Besok ada tambahan sesi itu yang dulu memang Bang Wijaya mungkin belum sempat dapetin. Tapi Ya, belum. overall materinya sama, core strateginya sama, membangun trading plan caranya sama, dan memang ini Bang, kadang-kadang terlihat masa sih seminar harga 300-400 ribu dikasih semua gitu. Nah ini mungkin supaya dengernya bukan dari saya, supaya dengernya mungkin bukan dari saya, karena ini orang nggak percaya Bang, paling preview, paling ujungnya jual robot, paling ujungnya jual korek kopi kan gitu. Tapi mungkin saya bisa dapat harapan saya bisa dijawab nih sama Bang Wijaya. Seberapa jauh Bang Wijaya merekomendasi pertemuan offline yang bisa ketemu langsung sama sama Mas Dian Anggara, sama saya, sama tim NFC, ada Mas Teguh, ada Mas Rifki, dan semua tim yang lain nanti datang. Seberapa jauh dirimu akan merekomendasikannya, Bang? Sejauh-jauhnya. Ya. Kenapa? Kalau kita melihat ya, kalau kita benar mau terjun ke Forex, yang mau serius ya, kita harus harus ikut itu. FFC, NFC, seminarnya, workshopnya, mesti ikut gitu. Daripada kita nggak ikut, tapi langsung trading itu sangat berbahaya gitu. Sangat berbahaya, karena Forex itu kan high risk, high return gitu. Jadi harus ada skill khusus untuk mengolah satu bisnis yang high risk, high return supaya menghasilkan gitu. Karena sesuatu yang high risk, high return itu harus punya perlakuan khusus gitu. Kalau misalnya kita mau jualan sesuatu yang langsung bisa dibuka, contoh es cincau gitu, kita bisa besok langsung buka gitu, nggak masalah gitu. Paling nggak laku udah habis berapa gitu. Tapi kalau di Forex itu dia bisa sampai mengganggu kehidupan kita. Lebih bagus nggak usah sama sekali pegang Forex kalau nggak mau ikut kelas-kelas itu. Jadi lebih bagus nggak usah pegang Forex sama sekali. Bisnis, kerja, cari uang yang lain. Tapi kalau kita mau belajar Forex, mau pegang Forex, harus ikut. Gitu. Jadi udah gimana ya, nggak ada pilihan lagi gitu. Karena kalau kita nggak ikut, seperti saya juga, 10 tahun itu nggak nemuin kata kuncinya, padahal gampang kata kuncinya itu. Kalau dipikir sendiri, nggak dapet. Iya. Iya kan? Ya memang saya pengalamannya jadi banyak gitu kan. Oh orang ini gini-gini, saya udah tahu, oh cara berpikirnya gitu, sebenarnya gitu. Memang lebih tahu gitu ya. Oh, kalau mentalnya gitu ketemu SR rasanya gimana? Kayak mana saya bisa jelaskan. Saya mengalaminya begitu banyak gitu. Cuman kan saya habis 10 tahun gitu. Keluar masuk. Karena saya pikir ini nggak ada orang yang kasih tahu gitu. Dan mungkin kalau dulu saya udah tahu seharusnya gitu. Tapi saya ragu kan nggak ada orang yang konfirmasi ke saya gitu. Karena kita kan
ketika ketemu masalah kita ketemu solusi, tapi solusinya kita nggak pakai karena kita ragu apakah solusi, jangan-jangan nanti salah gitu. Tapi kalau kita ikut, maka solusi itu terkonfirmasi. Oh ya, memang yang dulu saya pikirkan, dibilang Mas Angga, Mas Wadi, oh berarti lebih yakin lagi gitu. Dulu kok nggak ku lakukan gitu. Sebenarnya bukan kita nggak tahu, semuanya kita tahu. Cuman kadang perlu itu dikonfirmasi oleh mentor gitu. Top, jadi masuk gitu. Oh iya, oh iya, oh iya. Sebenarnya saya dalam proses itu, saya udah sampai di tahap itu. Udah tinggal di konfirmasi aja gitu. Tapi kalau kita nggak ikut 10 tahun, nggak tahu gitu. Bukan kita bodoh gitu. Teman-teman yang kalau mau masuk ke dunia forex itu, tetap orangnya pinter itu. Setidaknya logika, tahulah duit gimana, oh dapatnya gimana, berapa poin. Itu nggak bisa orang sembarang gitu. Setidaknya dia nggak bodoh gitu. Tapi kenapa nggak berhasil gitu? Karena nggak dibuka pikirannya gitu. Sampai 10 tahun, 20 tahun, muter-muter aja kayak saya gitu. Masuk, keluar, masuk, keluar. Itu pun karena saya, gimana ya, nggak on banget gitu. Jadi nggak dihajar market gitu. Tapi saya bingung nih, mau gimana, nggak ada temen gitu. Nggak ada referensi lain gitu. Jadi kalau mau sentuh forex, ikut. Ya, hilang lagi Bang Wijayanya nih. Oke, final statement dari dia kita tunggu dulu ya teman-teman ya. Jadi kalau mau ikut forex apa tadi itu ya? Ini teman-teman masih bisa dengar suara saya kah, teman-teman? Kita tunggu sebentar ya sebelum kita akhiri sesinya karena eh, wah hilang ternyata Bang Wijayanya. Oke, baiklah nggak apa-apa. Jadi eh, kita invite lagi sebentar Bang Wijayanya. Kita butuh final statement dari Bang Wijaya tentang kalau mau ikut forex itu harus gimana tadi ya? Itu putus tadi Bang Wijayanya. Oke, kita tunggu lagi. Nah, itu Halo aja. Bang, welcome back. Ya, udah gitu aja. Kesimpulannya, kalau mau sentuh forex, ikut. Oke. Kalau nggak mau sentuh forex, kalau nggak mau ikut, nggak usah sentuh forex. Karena itu bahaya banget tuh forex sebenarnya. Dia bisa sampai merusak kehidupan kita kalau kita nggak pinter-pinter gitu. Karena ya gitu, harus ikut sampai Oke. sejauh ini. Siap. Thank you very much Bang Wijaya. Terima kasih untuk semua inputnya, masukannya yang terus membangun energi selama ini. Saya ucapin thank you banget Bang. Kita pengen banget ketemu lagi sama Bang Wijaya. Pokoknya dirimu kalau kita ke Medan harus ngasih tahu tempat durian terbaik, ya Bang ya. Ya. Oh, Mas, ini udah mau selesai ya? Udah. Gimana? Ada final statement? Ada cerita penutupan. Oke, kita dengarkan bersama. Untung nyambung lagi kita. Dirimu hilang tadi. Oke, silakan Bang. Ini cerita ini yang berhubungan dengan cara kita melihat market. Oke. Ya. Ini cerita ini saya baru karang tadi sekitar 1-2 jam tadi. Pas waktu mandi kepikiran. Jadi ada 2 orang trader. Itu dahulu kala ada 2 orang trader. Trader itu namanya satu namanya Rifki, satu lagi Teguh namanya. Oke. Kayak kenal. Lanjut. Dan mereka itu baru habis MC. Oke. Dan kemudian karena habis MC itu mereka itu jongkok di pengkolan jalan, jongkok berdua gitu. Mas Fadi bisa bayangkan siap MC pengkolan pinggiran jalan. Iya, di trotoarnya itu kan jongkok gitu ya. Jongkok gitu kan, lututnya hampir ke dagu gitu. Iya. Kebayang. Bisa bayangkan. Kemudian mereka itu di ujung jalan itu melihat
ada 2 orang perempuan cantik dan seksi. Kalau ini nggak usah dibayangkan, Bang. Oke. Ya, jadi perempuan itu memakai, dia sama itu, memakai masing-masing sebuah tas branded. Wah. Pokoknya kita bilang tas branded itu apa mereknya? Tahu aja lah, dia bisa pakai Chanel, bisa pakai Louis Vuitton, bisa pakai Coach misalnya yang biasa. Kemudian Gucci. karena mereka itu trader, mereka apa-apa pun diprediksi gitu. Jadi trader yang namanya Rifki ini bertanya kepada trader yang bernama Teguh, ya, Gu, lu bilang perempuan 2 itu tasnya itu mana yang pegang palsu, mana yang pegang asli, gitu. Kemudian Mas Teguhnya, bukan Teguh kita ya, Teguh ya, Ki, Teguh yang di luar sana mungkin ya. kalau menurutmu itu yang mana ya yang asli, mana yang palsu? Nah, mereka itu mulai berdebat gitu. Dan tiba-tiba itu turun hujan. Turun hujan, perempuan itu mau menyeberang. Nah, waktu menyeberang itu, perempuan yang satu lari-lari gitu. Tasnya di atas kepala, lari. Satu lagi tasnya di perut, lari. Nah, kalau saya bilang, yang taruh di atas itu, tas yang palsu. Kenapa? Karena palsu, dia nggak sayang kena hujan. Gitu. Kalau yang asli, dirangkul. Soalnya kan sayang kena hujan. Gitu. Itu prediksi saya, Gu. Ya kan? Maksudnya kita udah tahu, kok waktu hujan dia gini, berarti tasnya itu palsu itu. Kalau yang asli kan sayang dirangkul. Jadi orangnya yang kena hujan. Kemudian Teguh bilang, salah kamu. Yang taruh di atas ini palsu. Kenapa? Yang taruh di atas ini yang asli. Kenapa? Ya. Kalau yang asli, dia kena hujan, nggak kena apa-apa. Nggak masalah. Kalau yang palsu, dia takut kena hujan karena nanti terkelupas-kelupas. Jadi orang tahu itu palsu. Jadi dia taruh di sini. Nah, kita melihat market itu, trading itu melihat market itu seperti itu. Jadi sebenarnya trading itu ya hanya begitu gitu. Dan di situ kita menganalisa itu semua nggak ada yang salah gitu. Nah, kalau kita dipaksa untuk ikutin satu alur pikir aja, kita seperti robot. Dan trading ini sebenarnya kita sedang seperti seperti Teguh dan Rifki gitu. Jadi kita menganalisa dan kita nggak akan tahu mana yang asli, mana yang palsu. Cuman kita nggak kenal perempuan itu. Ya, begitulah kira-kira kita trading itu. Terima kasih. Jadi kita nggak pernah tahu sebetulnya mana area yang bisa bekerja dengan baik, mana yang tidak. Kita nggak tahu mana yang asli, mana yang palsu. Semua orang bisa berpendapat di chart dengan cara pola pikir masing-masing. Yang tidak boleh adalah mengikuti tanpa alasan, mungkin gitu ya. Atau memaksakan ide tertentu ke trader lain yang tidak mengerti semuanya, bukan gitu. Iya. Wow, keren. Dan kita tahu alasannya kita buy, tahu alasan kita sell, dan kita percaya dengan langkah kita, salah nggak masalah. Daripada kita nggak tahu apa-apa, kita mikir hitung kancing, asli palsu. Nah itu udah beda. Nah jadi trade itu seperti itu. Kalau menurut saya ya. Iya. Lumayan nih Bang. Ini jadi bisa lebih mudah diingat sama teman-teman nih kalau ada ceritanya kayak gitu ya. Masih lihat bilang intinya Teguh sama Rifki kehujanan. Oke, inspiratif Bang katanya. Oke, thank you ya. Oke, kalau gitu thank you banget Bang Wijaya karena sudah di penghujung acara malam hari ini. Saya ucapkan terima kasih banyak untuk waktunya, untuk sharingnya, dan untuk pertama kalinya saya ngerasain
euforia happy karena bikin NFC gitu ya dan bikin semua ini gitu. Dan terasa banget apa ya, Bang Wijaya ngasih semangat buat kita. Ini teman-teman admin NFC yang nonton juga pasti ikutan semangat apa yang disampaikan sama Bang Wijaya tadi. Thank you banget Bang Wijaya waktunya. Karena ya Bang, kalau kita gitu ya, nggak formal-formal kali ya. Ngomong kayak biasa aja ya. Siap, siap, siap. Oke lah Bang, kalau gitu ya. Thank you banget Bang. Aku Kita ketemu lagi di live selanjutnya ya. aku cerita-cerita lagi ya, banyak ceritaku ini lucu-lucu. Iya, siap, siap, siap. Sharing terus Bang ceritanya Bang. Kita punya tribe Bang Wijaya, boleh loh nambahin tulisan di situ dulu, sering banget Bang Wijaya bikin. Oke ya. Thank you banget loh Bang ya. Sampai ketemu lagi Bang. Sampai Dadah. ketemu lagi. Dadah.